بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال halaman 10. Maka tidak engkau putus tuh. Maka alamat suka Allah Ta'ala kepada engkau dan kepada engkau kepada maksiat. Jadi perkataan Siddiq Ibn Abdullah SAW tadi, apabila dihilangkan suka hamba Allah Ta'ala kepada engkau, maka hendaklah engkau suka yang demikian itu. Maka itu alamat sukanya Allah Ta'ala kepada engkau. Jadi supaya jangan sakit hati inilah, biar aja orang saling asal Tuhan sayang, minta muadilahnya. Biar aja orang keluar asal Tuhan sayang. Tapi ini laku dapat dasar bujur bagus. Dasar laku banyak nyalahnya tak orang saling. Menyelayan nyata ya keluar. Ini bujur sudah masih ada aja lagi nak komen, masih aja lagi nak menentang, masih aja nak menyempati, memfitnah dan sebagainya. Itu tanda Tuhan sayang lawan kita. Apalagi kadang-kadang kita tuh dipilihannya kawal, ya Allah. Kadang-kadang kita tuh dipilihannya kawal. Artinya nang menyempati, nang mahina-hina, nang memusuhi dasar orangnya pasek juga, orangnya menapik juga. Sakit hati lagi tidak? Kita nak gair orang nak bagus, orang soleh, itu nak umur lawan kita. Ini mulai zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Adam Malik. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman bebek ada dua, ada nak tujuh, ada nak kada. Itu sudah mulai bari. Ada nak tujuh, ada nak kada. Gawian kita baik, ada nak tujuh, ada nak kada. Gawian kita kada baik, ada nak tujuh, ada nak kada. Apa nak kada duanya ada nak kada, ada nak tujuh, ada nak kada. Lebih baik gawian baik. Modal kita belajaran ada nak tujuh, ada nak kada. Nak tujuh malaikat, nak tujuh Tuhan, nak tujuh orang soleh, nak keluar syaitan. Jalan ini nak benci syaitan atau orang-orang yang kerasukan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi ada manusia-manusia yang dirasukinya. Artinya wajahnya aja manusia tapi dalamnya penguntungannya bagus. Ya Allah. Menyempati mainannya itu sudah sampai itu lumrah sudah. Seandainya gawian kada bagus, dua golongan juga, ada yang menyukai, ada yang membenci, ada yang tujuh, ada yang kada. Jadi pun sampai itu lebih baik memilih gawian baik. Mudah-mudahan kita ditolongi Tuhan terus di dalam gawian baik. Dan tiada engkau perbuat maksiat melainkan hina sersanya. Jadi jangan coba-coba kita hendak melawan Tuhan, jangan coba-coba hendak kada baik lawan manusia. Sial. Jadi jangan coba-coba kada baik lawan Tuhan dengan meninggalkan perintahnya,
menggawin nanti larang-larangnya. Dan jangan coba-coba kada baik lawan manusia. Lawan kuitan jangan coba-coba melawan. Lawan bini jangan coba-coba kada bertanggung jawab. Lawan laki jangan coba-coba bina wani dan sebagainya. Jangan coba, karena ujar sendiri tiada ada maksud itu kecuali hina sertanya. Hina sertanya. Daripada kita ini ya Allah meneruskan hawa nafsu, hendak nyaman, hendak rame, hendak ya macamnya, itu semuanya sebentar. Satu mata jah, itu. Jangan coba-coba aja sih. Jadi tiadalah engkau perbuat maksiat melainkan hina selesainya. Mudah Allah menolongi lawan kita lah, jangan sampai kagawi maksiat. Itu. Banyak kisah Nabi Sulaiman ada apa? Ya, cerita Nabi Sulaiman padahal sugih raja, tapi nah pernah sidin itu terombang-ambing, luntang lantung. Sababnya apa? Dari bini sidin yang diislamkan sidin ada balung tabuang pakong, bukan disebut saja, ada tabuang berhala di dalam rumah. Itu aja sebabnya. Jadi dari bini sidin sudah diislamkan sidin, ada balung tabuang berhala dari rumah, gara-gara itu Nabi Sulaiman nampak itu. Jadi jangan coba-coba kita menggawi maksiat, karena itu kehinaan yang akan datang kepada diri kita. Apalagi yang dinamakan sombong. Jadi orang sombong kada dimatiakan kecuali ia dihina akan Tuhan dulu di dalam dunia. Na'udzubillah. Di akhir-akhir umurnya itu maksudnya jangan apakah di akhir-akhir umurnya itu nanti hina akan Tuhan atas sebabnya mangalilu na'udzubillah min dzalik, akal hilang ya. Biar memang sudah terjadi nang sama itu terjadi nang sama itu model mangalilu itu ya Allah. Oke, laki tahan sama gaduh, oke, bini tahan sama gaduh, bebuling model anak, oke, kotoran di kaca-kaca, bapak mi mau ujar, apa? Jangan kau bilang mati nih gini, nggak sudah dari mana? Ya ben mengalilun itu awaknya sigar. Ini jangan orangnya santrok. Ya Allah, lakas saja mati. Ini orangnya sigar tapi akalnya garing. Akalnya sudah black. Nah, dibilang garing. Awaknya sigar, orang yang sigar itu bukan mati. Ya ternyata orang sudah al-ihner tinggal mampus saja lagi. Al-ihner mampus ya Allah, ihner sudah. Ini sigar. Ya puji-pujian. Kamu enak. Ya biar. Ditang bini itu ya Allah melawan datang ke rumah menangis bini. Maka melawat ke rumah kawal ini kematian laki. Jadi karena kawal kematian laki melawat kulit sebenarnya bini menangis. Kenapa jadi menangis? Maka karena kematian dia. Apabila abahnya mau mati dia. Moyak ya remeh. Benar mahali lo. Kenapa? Gara-gara sombong. Ya,
berisi jabatan songkong, berisi kemuliaan songkong, berisi ilmu songkong, berisi wirid songkong. Agak itu agak benar. Hati-hati banget itu. Atau kalau kena penyakit itu menular ke orang lain. Ayo, bapak orang juga menghindar juga orang. Itu kita takutan kadang. Soalnya gara-gara kita sokong. Karena di dalam riwayat sampai itu ada di dia kan orang sokong kecuali dinya menakui dihina dulu, terhina dulunya sebelum matinya tuh. Di akhirat pak, anunya itu diulah Tuhan jadi kerdil model semut, dijajak-jajak orang kena di padang mahsyar. Dijajak-jajak orang jangan nyembah dijajak mati mana ini karena mati yang pada mati itu malah sakitnya gara-gara agama. Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala mau uji dengan sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, apakah ujian itu ilmu sokoka kita lihat diri ilmu katakanlah, atau di wiritan, atau di kehebatan kemuliaan, ya kan, wibawa, atau maaf minta penolong ujian Tuhan di darah daging bagus, nasab mulia, karena ini datu bakal rapat, nih mengandalkan nasab. Nah ini harus dijaga jangan sampai disongkongan diagamakan. Rasulullah sendiri kepada anaknya yang dikasihnya banyak Sayyidah Fatimah sama apa sih deh, wahai anakku Fatimah, selamatkan diri ikam daripada api neraka maklah. Coba kalau bilang nak gampang namanya surga itu pun abah, surga itu pun abah adalah hadisnya sebentar. Ya, nah ada hadisnya selamat diri daripada api neraka. Sampai Rasulullah bersabda tidak akan masuk ke dalam surga. Ada tuh hadis Nabi. Tidak akan masuk ke dalam surga melainkan rahmatnya Allah. Seseorang beramal beribadat yang luar biasa, ya kan? Tidaklah amal ibadatnya itu memasukkan dia ke dalam surga, melainkan dengan rahmatnya Allah. Lalu sahabat bertakut, aku pun ya Nabi masuk surga dengan rahmat Tuhan, dengan ridha Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, bukan dengan ilmu, bukan amalku, bukan ibadatku. Jadi Rasulullah bersabda, ya Allah, tidaklah, ya Allah, jadi seorang hamba yang beramal beribadat yang luar biasa tidaklah masuk ke dalam surga dengan amalnya, melainkan dengan rahmat aku pun. Ya Nabi kan sama itu juga. Wala anak ya Nabi. Aku pun tidaknya. Nah itu kan membuktikan supaya kita ini umat Nabi Muhammad jangan agak, jangan sombong. Sampai tadi Rasulullah yang menekankan kepada anaknya yang paling disayangnya Sayyidah Fatimah, wahai anakku, angkidi nafsaki aninnar, angkidi nafsaki aninnar, selamatkan diri ikam daripada api neraka. Ini Rasulullah itu melajari kata waktu, ya Allah, melajari merendah hati. Karena dasar ilmu kalau kita merendah hati, siapa aja ketujuh bihannya. Jujur enggak? Siapa aja ketujuh orang rendah hati, rendah diri. Apalagi hidup ini belum tertuju berat kita, ya Allah. Puting kita apa? La ilaha illallah atau di tengah Tuhan ya daripada la ilaha illallah. Ya kan? Orangnya biasa, ya kan? Tapi Tuhan memberi la ilaha illallah, mantap matinya.
Ya kan? Di dalam dunia luar biasa, ilmu amal wibawanya, tapi Tuhan tak mati ke dalam la ilaha illallah. Tak ada bapaknya mati, nah iya. Pegang harta pegangannya jatuh, timbul waktu bapaknya itu mati. Jadi kita pada tahu siapa Nabi la ilaha illallah, itu nomor untuk, itu orang merdeka, itu orang bahagia. Mudah kita berkat durian Nabi Muhammad lah diberi Tuhan la ilaha illallah. Itu pakai nak dilelek-lelek, nak diintai-intai, ya lah. Nak dilelek-lelek, nak diintai-intai adalah la ilaha illallah. Itu pakai kita di Arab apa? Itu nak rontok, itu nak bahagia, itu nak merdeka, gini tuh, itu nak sugih. Nah ini tadi aja sedih. Jangan coba-coba menggawi maksiat, karena tiada atau perbuat maksiat mereka hina sertanya. Di dalam dunia hina, apalagi di akhirat hina benar kita. Maka bedanya dihina sehari. Nah ini pulang. Padahal dasar gara-gara kalau kelakuan kita juga ibadihina ulang sehari. Padahal itu apa? Menjadi ibarat, menjadi pelajaran sebenarnya. Salah aku kalau nah itu lalu ada apa aja bahasanya kayak introspeksi kan arahnya. Nah, tak mengikuti diri bintang mana. Apa adakah berbuat kepada Allah Ta'ala maksiat dan mulia ia akan engkau adalah jenis Tuhan memuliakan orang berbuat maksiat adalah ada sepanjang zaman ada. Karena tiada ada apa tadi perbuatan maksiat kecuali kita. Nabi Adam itu sama ini contoh ya Allah keluar daripada surga terpisah lewat bini sini paculan mengarut perhiasan sampai pakaian paculan gara-gara apa johirnya ini contoh aja lah sidis peran utama sidis peran utama mencontohkan kepada anak cucu ini datu asalnya gara-gara melawan Tuhan ya Tuhan jangan ini datu tagawi nak ditangati Tuhan apa akhirnya datu terpisah datu ikam datu hawa datu tapacul segala perhiasan emas intan berlian pakaian habis artinya susah hidup. Jadi datu Adam waktu itu apa turunnya di mana kampung Sahur di mana dia ada situ ujar kan gunung arahnya gunung Sarang Tiba Sarang Tiba. Jadi di atas puncaknya itu menurut riwayat ada percaya datangi ada telapak batis Datu Adam. Jadi situ bime diturunkan ada berarti kan tangganya tuh tangganya Rasulullah Mi'raj kan ada tangganya tuh situ mula-mula berjajan nama gunungnya kira-kira Sarang Tiba kira-kira di situ Datu Adam. Lalu hari-hari itu sudah nih Patih Parut kalau biar Patih kasih jadi ujian Datu Adam Jibril apa yuk jadi pindah golorongkak nih ya pindah Patih. Nah itu artinya lapar damai. Itu makanan lapar di sore-sore tahu di lapar ada kekurangan sembako. Ya jawaban guru ya Pak jawaban guru imbah ketinggal seikong di rumah binang alibana ekonomi berarti itu tuh ini nang maulah pengertiannya orang mencari burung pun apa mereka papikat papikatnya ada lagi berarti ya papikatnya ada lagi lalu pinangannya ekonomi pinang
Nah berarti itu ekonomi tadi berkembang itu tadi. Dulu kan ada kekurangan sembako ini apa bilang dah serapannya. Jadi di zaman bahari ada seseorang berdua beranak, gawinya cari uang. Sudah dapat uang sekira cukup sehari semalamnya, lebihannya hujan anak pasirnya baik aja kita lapas saja, dilapas uangnya deh. Jadi cukup sehari semalam aja dilapas karena bilanya lebihan dilapas, kasihannya banyak tapi hidup juga. Hujan anak-anaknya itu umur begini ya, kurang lebih ya 7 tahun lah, 7 tahun. Sabat malam Allah kirim rezeki dari langit. Allah sabat malam Allah kirim rezeki dari langit. Nah datang ada di dalam kamarnya itu rezeki luar biasa. Oke, ya kalau roti itu anak panas-panas ya roti Bandung lah. Nah maka ada melengkap bulannya lebih baik, ada melengkap tabaknya waduh lengkap, makanan minuman benar, buah-buahannya ada. Sabat malam turun rezeki ini tadi. Nah ketika anaknya meninggal, abahnya ini tadi kan ahli ibadah, abahnya ini menyangka bahwasanya rezekinya itu adalah sebab dirinya, ibadatnya. Ketika anaknya ini perempuan ini meninggal sebelum umur 20 kedahilan, maka putuslah rezeki sang dari langit tadi. Oh berarti dia abahnya ini karena kekuatan tawakal anakun itu tadi, karena hebat hatinya ini tadi. Nah, ini jadi papikat siapa tadi? Anaknya itu tadi. Putus rezeki dari langit, nakaran tarang bulan ada lagi, martabak roti Bandungnya ada lagi bebas. Ya Allah, karena apa? Anaknya telah meninggal, maka yakinlah abahnya rezeki sang dari langit itu adalah sebab aku. Kenapa tawakalnya hebat, seadanya aja bahannya yang ada. Lapas kasihan ininya tak berzikir juga, nyata beristighfar karena iwang itu gawinya kan tujuh minta ampun, mintakan sama Tuhan sama siapa saja pian hadir di pengajian di Bangda, nak kita menuntut ilmu di Bang sudah. Jadi iwang waktu gawiannya itu nak di kerayan, sungai kerayan lah. Ya ada iwangnya lagi ya ada kalau iwangnya lagi tak berbau. Yang menang liur pindah bawa banyak aja bang. Sungai Nelayan ya Allah, ini Rio ada juga Rio sasa nasi Nelayan. Dulu banyak Rio ya Allah, tahu lu dok. Nah ya enggak lah. Jadi di lapasnya nih, kepada tawakal itu. Nah, jadi Datuk Adam alaihissalam sidin mencontohkan sebagai perang pertama. Nah, aku cuai sampai gara-gara melawan Tuhan, akhirnya Nabi Adam itu udah melawan Tuhan, cuma kisahnya. Ya apa mulut perpelekan itu sampai tahu kisahnya ada. Kisahnya itu. Ini cerita ulang bola cerita sampai itu juga. Untuk menjadi contoh etibar bagi anak cucu. Para ini Ibu Jibril lapar damai asal apa Jibril aja sama dalam surga tentang istilah sama apa ada terus geletek hati ada geletek hati ada geletek hati ada perkataan di India. Nah Jibril ikut perkataan jantung. Jadi Jibril juga dulu nampak pelajari lawas dia mahatan hanya biar untuk tahan mahalin lapar kata Adam tadi. Datu Hawa di mana? Di Jeddah. Makanya Jeddah lo ini Jeddah itu datu, nanti Jeddah itu datu.
karena Datu Hawa diangkat Tuhan di mana? Di jadah-jadah itu para pelawan pantai pesisir. Jadi Datu Hawa ini gelor-gelor kalau parut wahai Jibril kenapa kalau udah jadi semineh. Nah itulah para Hawa yang ngarapnya. Sama apa caranya? Itu nah jadah Jibril cari iwak. Nah jadi makanan Datu Hawa adalah iwak. Makanan Datu Hawa iwak. Jadi buat bini-bini gacak makan iwak jangan disaring. Itu menuruti pada tuannya. Imong ke biniannya. Oh, bilang wah kemarin iwak dikipang men pada habis kena apa? Aduh nang ditorok datunya ada. Itu. Wah, ada gampang-gampang. Nah itu menjadi contoh. Intan berlian paculan berada lepas sampai tuan tahunnya intan berlian emas mana bego jauh lawan ada lawan hawa. Apa jawabannya si intan berlian belet? Nah, kami kadalah hendak bapak kurang melawan pian. Artinya apa? Nangarang maksiat itu mewarisi miskin bangkrut. Apalagi nanti Qurannya ternyata memadahakan bangkrut. Quran nyata dalilnya nasnya menyatakan bangkrut. Apanya? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membangkrutkan, menghabiskan, melingiskan harta yang ada mengandung riba. Jangan coba-coba modal ini dengan jalan riba. Jangan coba-coba. Habis rumah tasa dan maka tasa saja lo bank mau pulang. Gimana tasa lo bank? Biar habisnya bah dilelangnya tuh bang. Sudah. So dia apa ya? Oke. Hati-hati benar. Oke. Belajar aja kita tahan maharit. Ingat sejarah nabi-nabi, ingat sejarah sahabat-sahabat sama apa ya? Bohong balapar juga. Makanya kita ini menjadi kada tahan itu karena pergaulan. Itu pergaulan. Jadi mau kada tahan dengan pergaulan, baik rumah aja. Oke, baik rumah aja, boleh baik ada aja. Aja tak ada, tasbih cilek, jangan salah paham. Biar ini julangnya ya kan, mau dilihat tuh ada cukup biar ini, ya kan, lampu berapa, lighting berapa, anak berapa ini, tapi bina tenang, benar ramai ya. Kenapa? Ya ujar si julang mana, nak dua begitu bang, udah golem. Usahanya nak lebih gitu nama, dalail lawan Quran, dalail berhubungan lawan Rasulullah, Quran berhubungan lawan Allah. Nanti juga Allah dihubungi, Rasulullah dihubungi, apa dah? Lapak terus, nak memberi diparaki, nak membagi diparaki. Jadi nak memberi diparaki, nak membagi dirakati, apa dah? Amalan batinnya pelak syukur lewat sabar. Ya dua begitu deh. Ya syukur sabar, syukur sabar. Orang bahari ini takutnya itu juga biar dua begitu pokoknya yang nanggeleng nih. Soalnya syukur sabar. Ya belajar kita di dalamnya sama apa cara syukur belajar sama apa supaya sabar belajar ilmunya ada berarti gurunya ada tinggal kita aja hafal ada kita rajin kepada tuan guru apa minta penglarisnya itu aja ya orang nak poinnya nak dipinta supaya senang bahagia aja walaupun kada laris, walaupun kada payung tetap. Oke.
Jadi boleh, insya Allah ingat terus tenang aja habis saya sudah amalkan syukur sabar sabar syukur sabar. Ikam insya Allah payu aja kita sabarnya jualan dari payu uangnya itu kan orang kita. Orangnya itu kan orang. Ini makanya kan kali ini bos batu petir Allah. Berarti ya. Jualannya kan payu tapi orangnya payu. Akhirnya apa yang berjualan? Apa yang berjualan? Bos oke. Bos batu petir tadi. Syukur sabar syukur itu aja. Belajar kita cari gurunya, nah guru tak sabar hidupnya sama apa yo? Apa ilmunya? Ya Allah, sabar itu apa artinya? Sabarnya di mana? Ya Allah, hikmahnya apa? Akibat ada sabar apa? Syukur sama apa? Gerak bentuknya definisinya, sababnya kan sama apa? Hikmahnya apa? Hasilnya kan sama apa? Gara-gara pengajar melakukan asal syukur apa? Wah guru pada naikin bang. Nggak jadi sinset, ya nggak jadi sinset. Insya Allah ya, okay. Amalan johirnya tadi, ya Allah, Quran adalah maksudnya Quran salawat adalah aja bang, nyuruh salawat ya Allah. Nah, kita kan pada kalau baca adalah salawat barang, karena isinya adalah apa? Salawat juga. Apalagi Nabi sudah menjaminnya, ya Nabi siapa mah daripada umat pun nak salawat dia pun 500 kali aja nak sehari, nak 500 kali aja nak udah jamin tidak miskin selama-lamanya. Ini kan kita tanamkan kepada anak minantu cucu kita supaya ini hidup itu jangan gair. Biar harga emas berapa juta lah. Ada gair kan apa? Jangan jual emas juga. Berapa harga beras? Ya Allah, tingginya biar larang beras asal ada nasi aja lah. Ya kan? Berapa mikir apa harga beras? Penting hari-hari ada nasi. Biarnya harga telur naik asal ada telur aja biar. Asal ada mata sapi juga awal nak badar dibelah. Nah, bisa dia kan sudah telur. Itu. Nabi menjamin sudah meninggali sudah umat supaya umat ini jangan miskin. Makanya miskin itu kan ya Allah biar banyak duit tapi hatinya miskin apa? Tetap aja ya korupsi itu masih miskin. Nama orang yang tak ada orang timbangan kenapa miskin? Walaupun pokoknya banyak. Nama ibu punguli orang miskin walaupun asetnya banyak. Bah ringkasnya sangaran apa menggelap ya. Menggelap apa namanya sertifikat ya Allah pada penipu tuh ya Allah menggelap tuh hebat lingkai menggelap macam-macam dijual tanah tuh ya Allah wani berlapis ya 2 lapis 3 lapis gampang ya kenapa biarnya gini jadi berapa lapis 3 lapis nasi 4 lapis nah kalau kita jual lagi ya kenapa kan bumi itu 7 lapis jadi kalau 3 lapis jadi kamu hanya 4 lagi balon. Nah apalagi mau kita bisa kalau kita lihat kalau kita lingai ada tapi sudah ini sudah zaman miskin karena hati miskin. Kalau ada tipu menipu, pungul memunguli, yang riba dari baru banyak di situ tapi repot aja tetap miskin, orang miskin ya lebih
mengumpulkan duit lah, merencanakan duit itu orang orang susah itu. Orang sugih itu yang mana? Yang bersedekah itu orang sugih. Yang dimakan orang itu orang sugih itu. Gitu. Menimbun apa barang dengan tujuan apabila dinaikkan harga kena kasihan orang nyawa tercekik bulunan itu ditimbunnya di tangannya itu nah di stoknya wajib-wajib ini perjalanan dulunya kata-kata pemangki kata balang kata habis kata-kata di jalannya di stoknya bahannya itu simpainya habisnya kritis beras kritis bahan nah ini bisa sudah nah niatnya untuk apa melarang kita itu iya juga itu orang miskin nah jadi Nabi sudah mengajari supaya kita jangan susah jangan miskin melazimkan sholawat cuma 500 kali. Mudah Allah beri taufik hidayah. Belum betapa belum ya. Mulai besok mencari duit. Jadi mencari itu hasilnya dapat duit. Lah, mencari itu hasilnya ya mati kemiskinan lah. Akhirnya mencari menegah mengusir menolak mencari menolak kemiskinan baca salawat 500 menolak kemiskinan nah mencari begawi berusaha berdagang menolak kemiskinan baca salawat 500 kali menolak kemiskinan dua ini nah alih mana ya wah bujur gerak Habib Umar hari gawe ya kira-kira ngalih kemana alasannya apa ngalih baca salawat apa pikiran mulut makbiblah ngalih baca salawat kenapa membaca salawatnya hamdunya buat yang menangati itu nanti kolernya ada padahal tahu ini adalah penolak kemiskinan tapi baratnya luar biasa lebih barat jadi buruh orangnya di pulau cakal ya padahal uyuhnya lapahnya tapi baratnya balik ke mana baca salawat karena ada nafsunya ada saya koknya nambah halangin berarti keduanya sama akhirnya ya bagawi menolak kemiskinan baca salawat menolak tapi manusia setuju bagawi mencari nah itu padahal ini tadi ya kan jadi kan baratnya paling barat salawat tapi kan dia dasar dia masih tidur nah itu tadi kan kalau menekan yang lain jadi si Anda ini kan biasa baca salah 500 kan biasa macam bayang tuh bayang artinya di situ kita tahu ada nafsu kolernya ada setan mana matinya itu nak jadi baratnya kita nampak hati kita meniru hati kita nih supaya jangan kita baca salah kita baca aja pak malah nisposnya salah sekali ini pun makan salah sekali apa lapar juga ini dia padahal sama fungsinya nih jahilnya lah bacari bagawi berusaha berjualan menolak kita baca salawat menolak tapi anehnya kita memilih bagawi bacari daripada bersalawat nah ini utamanya acil-acil emak-emak ya lah ibu-ibu jangan koler jelek
karena pian bersalawat itu sama adalah membukakan pintu rezeki laki pian, supaya laki pian jangan lapah, jangan puyuh, jangan panas di dalam bagawi mencari ongkos di rumah pian. Jadi piannya jaga ibarat motor tuh pian menunjul, ya Allah. Nah itu pian upat menunjulangan itu misalnya. Jadi insya Allah ada juga tamaranya tuh ada, tajalan tuh ada juga. Nah itu lah jadi Rasulullah sudah meninggalin sama itu. Salawat 500 kali menolak kemiskinan. Di sini menolak kemiskinan. Jadi jangan dipadam tuh bersalawat aja lah. Cari cara mau ada rezeki. Ay coba malihnya mana, baratnya barat mana. Coba sama supaya keluar sama itu ya. Barat dia awal apa istiqomah apa tuh awal. Ada gampang kita tuh walaupun tahu padidarnya, tahu kelebihannya, istiqomah haknya itu ya Allah, baratnya luar biasa. Artinya istiqomah itu marutin haknya tuh karena apa ya, aku bilanya ibang pegawai itu pada data lihat apa anjuri sup pada ya hanya ada ya supaya keluar pipa anjuri nasi kuning kalau ketupat kerayaan rajin kalau rutin pipa ini kita diuji Tuhan, jangan kalau kita apa kita ada dijarak diberi jarak oleh Allah Ta'ala, paham lah. Kadang-kadang di waktu sore kita kira di waktu apa ada rezeki nah ini tuh kadang-kadang muslimah Allah Akbar langsung anjuri dolar. Misalnya pasar namanya pasar apa di kelayannya ya Allah, pasar bipek kosong diuji oleh Allah Ta'ala. Nah itu adalah jadi bangaran salawat 500 kali adalah penolak kemiskinan. Ada lagi sebutin hadis Nabi, talibul ilm takaffalallah birizqi. Orang yang pada dengar, orang yang belajaran dijamin Tuhan rezekinya. Hadisnya nambah pender ini siapa? Yang pada sing dustaan ya Rasulullah biar ke dokter dipeh ya Allah bisi dokter ujar dokter anu paji anjuran ulun biar makan ini jangan mama aslinya lo dokter. Padahal dokter dapat duit. Orang terus mau melajari mana duit dapat duit ya. Padahal dokter itu kita namanya coba juga. Ini obatnya coba percobaan juga. Awal Rasulullah itu hakul yakin dirinya benar sini itu wahyu dari Tuhan. Itu bilangnya sini itu benar itu wahyu, lain sini lain wahyu Allah. Cuma karena bermumpuk lalu namanya wahyu. Padahal itu hakikatnya apa? Kalau Allah hakikatnya pandangan hakikat kalau Allah juga. Cuma karena bermumpuk lalu namanya hadis, lalu namanya wahyu. Lain wahyu mik Tuhan kita tuh lah. Ya malah artinya hakikatnya dari Tuhan bukan dari Nabi. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Coba ibarat dokter tidak rangkap benar, tidak pikun benar, tidak percaya benar karena dokternya nilai Islam mengulang. Dipercaya benar ibarat Rasulullah, kenapa jadi tidak ragu-ragu pada yakin kata sing sustaan nanya ayat jangan Abu Jahal aja percaya loh Nabi itu kata pernah badus jadi jangan tahu kenapa jadi kada percaya aja kada beriman buat Nabi Muhammad kada kawai wala ya sudah sakarasi maknya kada terkalah ada kawai wale ya sudah sakarasi mak ya. Coba. Nah itu tadi jadi penuntut ilmu jangan ditinggalkan, menolak kemis, kita menarik
rezeki minta nang nyata rezekinya lapang tenang kita dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita yang dari Rasulullah itu nang nyatanya dulu. Yang kedua tadi salawat jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kita. Jangan mudah-mudahan Allah menolongi atas kita ya di dalam menjalani papadah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, doakan ulun. Mudah-mudahan ulun selalu diampuni oleh Allah Zahir dan batin, diberi selamat lahir batin dunia dan akhirat. Dan utama juga Allah untuk ulun berada. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazaa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله كلمة حق علينا حي وعلينا قل وعلينا بعد إن شاء الله تعالى من الآمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين تقبل الله منكم. الحمد لله. Ada masih.